Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Julpatus Soraya dengan NIM 2024406405175. Saya dari kelas 4E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video resumen dari materi minggu lalu, yaitu konsep dasar media pembelajaran. Baik, langsung saja ke isi resumen materi, yaitu pertama ada pengertian. Nah, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti antara alat, sedangkan dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Medium juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membantu penyampaian pesan dan informasi dari sumber pesan, yaitu komunikator, kepada penerima pesan, itu komunikan. Jadi media adalah alat untuk menyalurkan pesan pembelajaran transfer melalui guru yang disebut juga dengan sender kepada peserta didik. Dan yang kedua itu ada pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang diberikan imbuhan pem dan an. Belajar sendiri merupakan sebuah proses perubahan perilaku dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental yang disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan yang hasilnya bersifat permanen atau menetap. Sedangkan ciri-ciri belajar itu ada 4. Yang pertama, adanya perubahan baru dalam KAP, dan yang kedua itu perubahan tidak bersifat sesaat atau relatif permanen. Yang ketiga, perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi berasal dari latihan dan pengalaman. Dan yang keempat, adanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perubahan. Dan yang ketiga itu ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Di sini ada 7 tujuan. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Dan yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Dan yang keenam, memungkinkan anak didik dalam belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan peserta antara peserta didik dalam menerima pesan. Dan yang keempat, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Dan yang ketiga, menyajikan informasi dasar, pelengkapan, dan atau pengayaan. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Dan yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. 6. Mengontrol aktivitas peserta didik. 7. Memberikan penguatan. Dan yang ke-8, memberikan simulasi. Ke-9, memberikan penilaian. Dan yang ke-10, administrasi. Dan yang ke-11, penelitian dan pengembangan. Kesimpulannya, media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Media memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu memperjelas materi, menarik perhatian siswa, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar. Selain itu, media pembelajaran juga membantu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera, serta memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih aktif antara peserta didik dengan materi maupun lingkungannya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat penting untuk mendukung proses belajar agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Cukup sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.